Binus. Kita langsung maraton ke Pak Yandri Kurniawan selaku Editor in Chief Global Jurnal Politik Internasional dari Universitas Indonesia. Silakan Pak Yandri Kurniawan, kira-kira 10 sampai 15 menit begitu. Silakan Pak Yandri. Terima kasih banyak Mas Hasan, izin share slide. Kecuali di link di komentar di chat ya. Iya. Nggak ada pertanyaan ini. Mohon konfirmasi Mas Hasan, apa sudah kelihatan slide-nya? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sekarang sudah full screen? Iya, sudah full screen Pak. Masih banyak Mas Hasan, terima kasih Mas Hari Paksi untuk undangannya. Kami senang sekali menjadi berpartisipasi dalam acara ini karena 2020 ini waktu bagi global untuk reakreditasi dan kita berkumpul lagi sekarang di sini. Dulu 2018, global baru terakreditasi tahun 2018 dan dalam persiapan reakreditasi tersebut kami dari global melakukan beranjak sana mulai dari ke Unpar ke GI, terus kemudian ada kesempatan kami beranjak sana ke Global Strategis ke Unair, disambut oleh baik, dan juga ke JHI, ada Mas Ade waktu itu. Jadi sekarang kami sedang dalam proses reakreditasi dan berkumpul lagi dengan para sesepuh di jurnal HI gitu. Moga-moga hasil reakreditasinya sesuai seperti yang kami bayangkan. Dari yang sudah disampaikan oleh Mas Ari, dari Mbak Novi dan juga Mas Tirta, saya rasa yang bisa saya lakukan mungkin cuma memparaphrasing apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ya, kurang lebih begitu-begitu aja. Moga-moga nggak seperti lagu lama, kaset baru ya, Mas Tirta ya. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan di sini. Maaf, Mas Ari, slide-nya sudah geser, sudah pindah. Oke. Mungkin yang pertama kali untuk para penulis, author, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin kita perlu mengetahui setidak-tidaknya ada 3 jenis artikel yang biasa terbit di jurnal secara umum untuk kajian kita hubungan internasional. Yang pertama ada opinion atau argumentative paper, isinya opini. Itu umumnya jurnal yang artikel yang seperti ini paling sering kita lihat terbit di jurnal Contemporary Southeast Asia yang paling dekat dengan kita. Nah, ini argumentatif, bersifat opini. Karakter yang paling gampang diidentifikasi dari jenis artikel ini adalah tidak ada kerangka analisis, tidak ada analytical framework, di dalamnya nggak ada teori atau konsep. Ini kayak ala-ala grounded theory, tidak sepenuhnya grounded theory, tapi mulai dari data yang begitu masif, kemudian data yang masif itu dibikin kategorisasi, dan kemudian alur gaya selingkungnya dibangun berdasarkan data yang ada. Yang karakter yang kedua, jenis artikel yang kedua adalah critical literature review, seperti artikel yang ada di tengah tersebut. Dan yang terakhir yang umumnya kita selalu terbit di jurnal-jurnal kita di Indonesia ada original artikel atau research paper, seperti yang umumnya itu. Nah, dengan mengetahui jenis artikel tersebut, saya mulai ya mungkin memparaphrasing aja tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya.
Yang pertama tipsnya untuk para penulis adalah ikro, ya bacalah gitu. Jadi apa yang perlu dibaca, uh, yang paling dasar ketika ingin mengirim artikel itu tentu yang pertama lihat dulu website jurnal yang akan kita kirimkan. Karena di website jurnal tersebut ada informasi yang sangat mendasar, misalnya adalah fokus dan lingkup dari jurnal kita. Jadi misalnya kalau yang kita di sini semuanya jurnal hubungan internasional, tentu yang diharapkan topik yang masuk adalah topik yang membahas isu-isu hubungan internasional. Misalnya, mungkin yang agak-agak tricky itu misalnya tentang reformasi sektor keamanan, security sector reform. Kalau security sector reformnya membahas tentang hubungan sipil militer, itu rasanya nggak akan terbit di jurnal hubungan internasional. Tapi kalau bagaimana peran donor internasional dalam membangun kapasitas sipil dalam security sector reform di satu negara, itu sudah pasti isu hubungan internasional. Atau misalnya kalau di global misalnya, ketika ada artikel yang menulis tentang konflik kaus merah dan kaus kuning di Thailand, itu kami tolak. Karena itu bukan isu hubungan internasional. Isu itu adalah isu politik domestik yang terjadi di Thailand. Jadi hanya karena satu isu terjadi di luar negeri, itu bukan isu hubungan internasional. Jadi terus yang di fokus dan scope itu, nah tadi di slide pertama kami tunjukkan ada 3 jenis artikel. Global hanya menerbitkan 2 jenis artikel, yaitu original paper atau research article dan critical literature review. Dengan demikian, global tidak menerbitkan opini argumentatif paper. Ya, itu kebijakan kita. Terus kemudian yang perlu dilihat juga tadi sudah disampaikan panduan penulis. Di panduan penulis, terus kemudian juga ada template untuk artikelnya. Nah, mungkin Ibu Bapak, Mbak dan Mas sekalian, ini adalah kewajiban dari jurnal, mencantumkan dengan jelas fokus and scope, mencantumkan dengan jelas panduan penulis, mencantumkan dengan jelas itu maksudnya eksplisit. Judul itu terdiri dari apa saja, berapa kata. Abstrak itu apa saja poin-poin yang harus ada di dalamnya, maksimal berapa kata. Sedetail itu. Terus kemudian dari fokus and scope, author guideline, artikel template, termasuk di sana ada cara penulisan referensi. Keseluruhannya itulah yang kita sebut sebagai gaya selingkung dalam bahasa Indonesia. Atau istilah lainnya diambil dari istilah style book atau style house atau style guide. Nah, dari pengalaman kami, sekedar mencantumkan fokus and scope, ada author outline, ada author guideline, ada artikel template, ternyata belum cukup mendapat perhatian dari para penulis, gitu. Umumnya. Oleh karena itu, kami cantumkan lagi di bagian artikel template itu, yang benar-benar sarinya dari artikel template itu kami masukkan menjadi daftar periksa naskah gitu. Jadi ini contohnya untuk daftar periksa untuk original research article. Jadi di bagian pendahuluan itu apa yang harus wajib ada, ini semuanya wajib ada. Apa yang ada analytical framework, isinya teori dan konsep, ada metode penelitian, ada bagian pembahasan, dan yang ditolak itu umumnya banyak sekali yang ditolak, walaupun ada yang dan banyak juga yang terbit. Misalnya yang ditolak itu umumnya kami tidak semangatnya bukan menolak artikel ya, tapi merekomendasikan untuk revisi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari, sudah disampaikan oleh Mbak Novi dan juga Mas Tirta.
kalau revisinya nggak dikerjakan, tentu akhirnya ditolak. Misalnya yang paling esensial itu masalahnya adalah ketika di kerangka analisis sudah menyebutkan teori tertentu atau konsep tertentu, di bagian pembahasan sama sekali tidak menyebut teori itu. Jadi di bagian kerangka analisis ada teori, di bagian pembahasan itu 100% opini. Nah, ini yang kami sarankan untuk revisi major revision gitu. Agar maksudnya seluruh bagian pembahasan itu direvisi agar sesuai dengan kerangka analisis yang sudah dijanjikan sendiri oleh si penulis. Nah, jadi saya rasa di 5 jurnal ini sudah mencantum. Ini bukan karena apa-apa ya. Jurnal itu wajib mencantumkan hal-hal seperti ini. Focus and scope, sekali lagi author guideline, dan yang paling penting saya rasa artikel template, dan bahkan di global kami menyediakan daftar periksa naskah ini untuk memastikan penulis bisa memeriksa sendiri artikelnya. Nah, atau setidak-tidaknya kalau agak terlalu kalau masih terlalu berat untuk melihat website itu, kami masih menyediakan call for paper. Gitu. Jadi setidak-tidaknya bacalah call for paper ini. Di call for paper ini ada periode penerbitan. Dan saya rasa rata-rata artikel kita, 5 artikel yang Sinta 2 ini, itu terbit 2 kali setahun. 2 kali setahun itu entah tengah tahun dan akhir tahun, atau awal tahun dan akhir tahun. Ya, oleh karena itu saya rasa tidak perlu ditanya lagi deadline-nya kapan. Yang artikel jurnal kita volume itu pasti akan terbit. Ya, kalau langit tidak runtuh, jurnal kita pasti akan terbit. Jadi kirim saja begitu artikelnya sudah selesai, kirimkan saja. Dengan semakin cepat mengirimkan, berarti proses reviewnya juga makin panjang, makin menyenangkan gitu, makin memudahkan bagi semua pihak. Di tim redaksi mereviewnya juga punya waktu yang lumayan. Terus ketika dikirim ke reviewer juga punya waktu yang enak lah untuk dikerjakan, dan si penulis sendiri juga punya waktu untuk merevisi. Nah, biasanya kalau tidak dicantumkan deadline itu nggak dikirim-kirim juga artikelnya. Jadi ada mungkin ini yang bersama-sama kita harus perbaiki ya. Jangan terpatok lagi dengan deadline. Misalnya global itu terbit bulan Juni dan bulan Desember. Kalau minggu kedua November, 15 November, 20 November artikelnya baru kita terima, ya kita nggak bilang menolak gitu, tapi kita menawarkan untuk terbit di volume berikutnya di bulan Juni. Terus kemudian jenis artikel juga dicantumkan di situ. Kita menerima original paper dan critical review. Bahasa juga dicantumkan. Kita menerima bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, walaupun kita mendorong penulis untuk mengirim dalam bahasa Inggris. Seperti yang sudah juga yang jurnal tadi sebelumnya, global juga sudah terbit full berbahasa Inggris. Artikel yang bagus, layak terbit secara substansi akan kita terjemahkan. Tim redaksi akan membantu menerjemahkan. Jumlah kata ada di situ, cara pengiriman naskah ada di situ, kunjungi website kami, dan semua website jurnal itu ada tab yang bisa diklik namanya submission. Jadi, cara mengirimnya ya klik tab submission itu. Terus kemudian di dalamnya juga ada panduan penulis dan template naskah. Nah, ini mungkin kita di call for paper ini agak-agak satir ya. Jadi author guide, please refer to author guideline and article template. Itu semuanya dibikin dengan huruf besar, di bold, warna merah gitu. Jadi maksudnya biar eye catching gitu dan menarik untuk dibaca.
Nah, bisnis proses di global seperti ini. Jadi penulis mengirimkan artikel, terus editor in chief membaca naskah, terus kemudian kita disposisikan ke anggota dewan editor. Kalau artikel, menurut kami artikel ini layak untuk dikirimkan ke reviewer. Menurut Anda bagaimana? Kalau kemudian anggota dewan editor membaca naskah, dia bisa merekomendasi untuk tolak atau melanjutkan ke review. Kalau lanjut review akan merekomendasikan siapa reviewernya. Terus kemudian dari redaktur pelaksana akan mendisposisi itu ke reviewer, reviewer akan mengasihkan masukan, penulis akan merevisi sesuai dengan masukan reviewer, terus kemudian mengirim lagi. Nah, di sini kita berembuk lagi internal global, apakah kita bisa memutuskan artikelnya bisa untuk layout, atau kita masih ragu dan memutuskan untuk membutuhkan pertimbangan reviewer lagi, terus reviewer mengirimkan masukannya ke dewan editor, dan seterusnya. Ketika semua bisnis proses itu selesai, baru di tahap akhir yang teknis, penerjemahan, penyuntingan, dan cetak. Jadi proses ini, dengan proses seperti ini, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi, kalau Mbak Novi itu komen istilah yang dia gunakan adalah jangan baperan, kalau saya menggunakan istilah santuy aja gitu. Jadi ini contoh pengalaman pribadi gitu. Jadi contoh pengalaman pribadi, waktu saya mengirimkan proposal penerbitan buku dari disertasi ke publisher X, reviewernya, komentar dari reviewernya seperti itu. Jadi proposal saya dikatakan masih rancu, dan itu sangat mengejutkan karena saya mengatakan bahwa manuskripnya sudah selesai, terus buku yang saya propose itu strukturnya masih kacau menurut reviewer, terus kemudian proposal penulisan itu menurutnya sloppy, terus kemudian itu kata-kata pamungkasnya, itu kalimat terakhir dari reviewer, I advise against the publication of this manuscript. Itu kata-kata terakhir di bold dan dibesarkan dengan kata-kata dibandingkan kata-kata sebelumnya. Jadi sudah terakhir bold dengan font lebih besar. Nah, jadi biasa aja gitu. Ya, reviewer biasa menulis seperti itu. Kita menerima kata-kata yang mungkin menurut adab Melayu nggak terlalu menyenangkan, ya santuy aja gitu. Dan karena karena bersyukur ditolak, dan pada akhirnya saya bersyukur tidak terbit di publisher ini, dan kemudian akhirnya terbit di Palgrave. Ya jauh lebih keren daripada yang menolak ini. Gitu. Nah, terus dari jangka waktu, ini tentu tidak bisa, ini saya coba sebagai analogi ya. Untuk buku, itu proposalnya saya kirimkan April 2015. Keputusan untuk terbit itu bulan 2017, dan muncul secara online itu Oktober 2017, copyright-nya 2018 ya. Jadi dari pertama submit proposal publikasi itu sampai ada copyright itu 2018. Kalau kemudian dikaitkan lagi dengan saya lulus S3 2014, bukunya baru selesai, baru copyright 2018, dan penyetaraan lektor saya baru 2019. Artinya urusan publikasi ilmiah itu emang lama. Dan untuk artikel di jurnal internasional ini saya kirim ke jurnal publikasi NU, Scopus, itu kurang lebih setahun. Ya. Jadi standar untuk publikasi artikel internasional itu adalah setahun. Jadi kalau kita di jurnal-jurnal nasional ini bisa menerbitkan kurang lebih dalam waktu 6 bulan, saya rasa
itu sudah cukup perlu diapresiasi gitu ya. Jadi ada gitu 1-2 penulis yang baru kirim 3 minggu terus udah menanyakan progresnya gimana gitu. Ya di kita sih nggak kita respon, ya santuy aja, sabar gitu. Nah, jadi tips pertama adalah ikro, bacalah. Yang kedua tipsnya ya santai gitu. Karena ini proses. Dan secara internasional proses publikasi akademik itu memang tidak cepat. Nah, terus untuk kriteria penulis pada dasarnya umum ya. Siapa yang bisa terbit di jurnal pada umum, secara universal itu umum. Tapi mungkin kalau kita lihat dengan konteks Indonesia, itu mungkin Mas Tirta, mungkin kalau saya keliru tolong dikoreksi. Kalau Scopus dan Sinta 1 itu biasanya lebih diarahkan untuk lektor kepala atau guru besar, ya. Nah, karena begini, kita dengan kewajiban publikasi ini mungkin kita terbantu untuk publikasi akademik, tapi mungkin juga tidak sedikit yang menjadi korbannya. Tapi publikasi ini, kewajiban publikasi ini ada untuk dosen dan mahasiswa. Nah, Scopus dan Sinta 1 itu mungkin lebih didorong untuk dosen dari lektor kepala atau guru besar. Kalau Sinta 2 itu dari lektor ke lektor kepala. Nah, kalau Sinta 3 dan seterusnya sampai Sinta 6, mungkin mahasiswa ya, terutama mahasiswa S2, karena mahasiswa S2 untuk salah satu syarat ujian tesis, sidang tesis, harus punya publikasi. Ya, fleksibilitas kita mungkin setidak-tidaknya sudah punya letter of acceptance, sudah pasti diterima, seperti yang disampaikan oleh Mas Ari, Mas Tirta, dan Mbak Nopi tadi juga. Yang namanya letter of acceptance itu adalah pasti terbit, bukan keterangan sudah submit. Nah, jadi saya rasa misalnya untuk Sinta 2 mengikuti ikro itu saya rasa cukup penting ya. Kan nggak lucu juga ya Mas Tirta ya, sudah lektor kepala, tapi membedakan antara literatur review dan kerangka analisis masih kusut gitu. Nah, antara mana yang pentingnya state of the art, itu adanya di literatur review, terus mana kerangka analisis yang menjadi dasar pembabakan dan analisis di bagian pembahasan. Kalau terus nggak lucu juga misalnya ketika sudah mau menjadi lektor kepala, tapi kalimat pertamanya adalah pertanyaan penelitian gitu. Jadi ya sebaiknya diikutin saja gitu artikel template mulai dari grade debate, habis itu kerangka deskripsi kasus dan seterusnya. Nah, makanya oleh karena itu, nah ini mungkin buat share buat teman-teman pengelola jurnal, saya dengan pengalaman baik sebagai dosen maupun sebagai pengelola jurnal, saya sangat mendorong teman-teman untuk mengakreditasikan jurnalnya. Ya, secara formal di kelas saya menyarankan mahasiswa S2 untuk mengirimkan jurnal ke jurnal yang sudah terakreditasi. Secara informal, kalau papasan di parkiran motor atau lagi ngobrol sama mahasiswa, saya melarang mahasiswa S2 untuk mengirimkan artikel ke jurnal yang belum terakreditasi. I say bluntly gitu ya. Karena apa? Karena ada syarat dari Dikti bahwa jurnal mahasiswa S2 itu terbitnya di jurnal yang sudah terakreditasi. Kalau nanti kita sudah terbit di jurnal yang belum terakreditasi, terbentur dengan dengan kewajiban publikasi dari Dikti, kan kasihan. Saya akhirnya saya harus memihak mahasiswa daripada gagal sidang tesis karena salah tempat akreditasi. Akhirnya saya secara formal menyarankan untuk kirim artikelnya ke jurnal yang sudah terakreditasi. Makanya Mas Tirta mungkin bisa mendorong di teman-teman melalui AIHI gitu. Ya akreditasikan saja dulu. Kan sekarang tidak ada lagi
sekarang kan akreditasinya Sinta 1 sampai 6, nggak seperti akreditasi A dan akreditasi B. Jadi ketika sudah terdaftar di Dikti, itu mahasiswa S2 yang menjadi captive market, terutama ya, saya rasa captive market untuk pengelola jurnal ini, kita bisa dorong. Mahasiswa S2 di kita, di UI, di HI UI ada 60 orang. Dalam, ya, katakanlah 50 orang. Normalnya dalam setahun kita harus menerbitkan 50 artikel jurnal. Nah, sementara di HI kita ada 25 artikel HI ya, yang ada listnya di IHI. Nah, berarti kan misalnya kalau semuanya terakreditasi, itu kan dalam 2 nomor gitu, dalam 2 semester itu hitung-hitungan normalnya kita bisa terbitkan semua. Tapi kalau belum terakreditasi, kita juga susah untuk mengirimkan artikel. Ini last but not least, food for thought gitu, buat pengelola jurnal dan mungkin juga buat asosiasi. Kita itu selalu, kita merasa masih terdesak dengan IMRAT ini, gitu. Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi pada dasarnya jurnal itu mau jurnal Soshum, jurnal Saintek dan segala macam, diharapkan gaya selingkungnya, strukturnya sesuai dengan IMRAT atau non-IMRAT. Nah, IMRAT itu adalah Introduction, Method, Result, and Discussion. Saya sangat paham sepaham-pahamnya, struktur ini dipakai untuk Saintek. Jadi method itu diaplikasikan di lab, kemudian lab itu menghasilkan output seperti apa. Dengan output dari lab itu kemudian bisa didiskusikan apa novelty dari hasil penelitian kita dibanding yang sudah-sudah. Untuk ilmu sosial, misalnya psikologi dengan psikiatri, atau mungkin ilmu sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif, saya sangat paham, saya sangat bisa menerima semaksimalnya dengan IMRAT ini. Masalahnya, kajian-kajian ilmu-ilmu sosial politik seperti HI itu tidak berlogika sesuai dengan IMRAT. Ya. Dan jurnal internasional di HI tidak berlogika dengan IMRAT. Gitu. Saya tadi cek lagi European Journal of International Relations. Saya cek lagi Security Dialogue. Itu kan bukan jurnal abal-abal. Dan mereka nggak sesuai dengan IMRAT strukturnya. Nah, jadi itu yang bisa saya share sama pengelola jurnal. Yang kedua untuk jurnal standing tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Tirta. Misalnya untuk dari Sinta 1 ke Sinta 2 ke Sinta 1 itu salah satu masukan yang saya dengar, 50% dari reviewer kita setidaknya punya Scopus ID. Ya. Nah, itu kan susah melacaknya. Kalau satu-satu. Nah, mungkin gitu buat asosiasi keilmuan dan khususnya untuk kita di sini sebagai akademisi HI, mungkin IHI bisa berperan dalam ini, Mas Tirta. Misalnya untuk IMRAT ini, bisa nggak kita berdialog? Atau bahkan bernegosiasi, bahkan berdebat gitu dengan Dikti soal IMRAT dan non-IMRAT ini. Ya. Karena nggak mungkin, saya masih susah gitu, akal saya menerima ketika jurnal-jurnal HI di Indonesia harus dipaksakan dengan IMRAT. Terus kemudian kalau nggak bisa IMRAT harus menuliskan dengan eksplisit bahwa kita menggunakan non-IMRAT. Gitu. Nah, mungkin Mas Tirta, Dewan Pakar HI, mungkin bisa berdialog dengan Dikti untuk masalah ini. Sependek pengetahuan saya rasa cuma 2 orang kok yang harus diyakinkan di Dikti, itu masalah IMRAT ini. Terus yang kedua untuk jurnal standing, mungkin IHI, saya nggak tahu, ini benar-benar ide saja, dengan semua konsekuensi teknisnya saya anggap ceteris paribus, tapi mungkin kalau IHI itu melakukan inventaris siapa saja
akademisi HI di Indonesia yang memiliki publikasi internasional, baik buku, monograf, ya, yang terbit di Palgraf, yang terbit di Edward Edgar, di Routledge, di Ashgate, dan lain-lain sejenisnya, mungkin di SEAS, gitu. Mungkin ini perlu dibuatkan satu tag khusus, satu laman khusus di web HI. Kalau buku mungkin ya saya terbit 2018, 2019 ada Mas Faris dari UNY, Mas Faris Al-Haddad baru terbit di bukunya juga baru terbit di Palgraf Macmillan. Saya rasa terus Routledge, saya rasa ada yang akan terbit juga di Routledge. Kalau buku mungkin masih bisa ditelusuri lah dengan jari, tapi kalau artikel yang terbit di jurnal internasional, mungkin masa kita harus melihat Facebook gitu ya. Facebook Social Political Science Indonesian akan lebih baik gitu. Jadi yang pertama ada tradisi akademik makin berkembang di asosiasi, terus kemudian khususnya untuk mengelola jurnal kita bisa melihat gitu. Kira-kira siapa lagi yang bisa kita minta pertolongan untuk jadi reviewer, karena itu dari Sinta 2 ke Sinta 1 itu atau yang internasional setidak-tidaknya setengah dari reviewernya ada Scopus ID, dan itu susah, tidak terlalu kompleks untuk kita melacak secara manual dan sendiri-sendiri. Nah, jadi Sinta 2 ini terakhir, mungkin ini penutup dari saya dengan atas mewakili secara preemptif, secara fait accompli mewakili teman-teman lain. Sinta 2, jurnal Sinta 2 ini sama dengan jurnal internasional bereputasi sedang. Jadi kita sudah terindeks di BASE, sudah terindeks di EBSCO dan lain-lain. BASE, EBSCO dan sejenisnya itu menurut kategori DIPTI adalah lembaga pengindeks bereputasi sedang. Jadi mentang-mentang kita jurnal nasional, jangan, ini masalah ownership ya, sivitas akademisi HI Indonesia, walaupun kita namanya jurnal nasional Sinta 2, tapi kalau kita mau menggadang-gadangkan, kita bisa klaim kok. 7 jurnal yang Sinta 2 ini pada dasarnya bisa kita klaim sebagai jurnal internasional bereputasi, tapi reputasinya masih sedang. Yang tinggi itu ya Scopus dan sejenisnya. Dan mari kita menulis, good academic work is a published academic work. Relatif nanti mau terbit di mana. Terus kalau untuk dosen dia publish or perish gitu. Untuk dari lektor ke lektor kepala harus terbit di minimal di Sinta 2. Kalau alasan-alasan duniawi itu tidak cukup untuk mendorong kita semua untuk menulis, saya bawa-bawa hadis riwayat atau berani di situ, ikatlah ilmu melalui tulisan. Jadi baik itu yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, Mas Hasan.